Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini puasa kita sampai kepada sepertiga yang pertama, kepada tanggal 17 Ramadan, di mana dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Ulama mayoritas sepakat bahwa nuzulul Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan di mana pada bulan itu telah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan dari petunjuk dan perbedaan. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan 3 kali. Yang pertama dari zat Allah, diturunkan, disimpan di Lauh Mahfuz, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin, yang artinya kurang lebih sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia yang disimpan di dalam kitab yang dipelihara, maksudnya di dalam Lauh Mahfuz, yang tidak terjamah kecuali orang-orang yang disucikan, atau tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, yang itu diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah Rabbul Alamin. Jadi menurut ayat ini adalah Allah menurunkan Al-Qur'annya dari zat Allah ke Lauh Mahfuz. Itu turunnya Al-Qur'an yang pertama, dikuatkan dalam firman-Nya di surat Al-Buruj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Yang didustakan oleh orang-orang kafir itu adalah Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi dengan 2 ayat tadi, 3 ayat tadi, kita mengikuti pendapat para ulama bahwa pertama Al-Quran diturunkan dari zat Allah, disimpan ke Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan yang kedua itu dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, yang itu disebut Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdirin. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran di malam yang barokah,
dan aku yang memberikan pelajaran atau peringatan. Juga dalam ayat turunnya Al-Quran, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di dalam Lailatul Qadar, yang terkenal dengan Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu sampai kepada waktu hiya hatta matla'il fajr, sampai pagi. Itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang dikenal dengan malam-malam di sepertiga yang akhir di bulan Ramadan. Bahkan juga dipahami pada hari-hari yang ganjil. Dari Baitul Izzah, Al-Quran juga terus langsung diturunkan yang ketiga, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dunia pada saat Kanjeng Nabi tahannus di Gua Hira. Maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa ayat satu persatu sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan yang terjadi selama Kanjeng Nabi 25 tahun di Makkah, 23 tahun di Makkah dan di Madinah. Ayat yang pertama diturunkan ke dunia yaitu surat Al-Alaq yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dalam Allah menyampaikan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Dan sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah penguasa alam dan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hatimu Muhammad supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Ayat yang pertama disampaikan kepada Kanjeng Nabi di Gua Hira ketika Kanjeng Nabi tahannus. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka komplitlah bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di dalam kitab Lauh Mahfud, disimpan di sana, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah yang disebut Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan lagi ke dunia kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, itu tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi kita akan memperingati, akan mengingat kembali bahwa di tanggal 17 bulan Ramadan itulah awal Al-Quran diturunkan dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bertahanus di Gua Hira dengan membawa 5 ayat, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Pendengar yang budiman, kaum muslimin yang berbahagia, di samping itu kembali kepada pembicaraan masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diawali dengan turunnya Al-Quran 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah.
itu di malam yang penuh barokah, dan barokahnya oleh Allah diabadikan selama dunia ini masih ada, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama itu diturunkan mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir. Ada sebagian mulai tanggal 21 sampai tanggal 29. Itu yang jelas bahwa Lailatul Qadar sebagai barokah dari turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, barokahnya oleh Allah diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan itu. Kenapa ini diberikan oleh Allah? Berlatar belakang setelah para sahabat mendengar dari Kanjeng Nabi bahwa umur para nabi dahulu itu mencapai ratusan tahun, bahkan umur Nabi Nuh sampai 1000, dakwah 950 tahun. Kemudian ada yang 600 tahun, ada yang 500 tahun. Maka umatnya Kanjeng Nabi merasa kecewa, sedih, karena pasti tidak akan bisa beribadah seperti umat-umat dahulu. Kegelisahan Nabi dan umat inilah dijawab oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah, atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Barokah Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan yang pastinya, kemudian di malam hari sampai dimulai dari malam hari maghrib sampai fajar keluar. Pertanyaan, siapakah yang akan mendapatkan? Semua umatnya Kanjeng Nabi, dengan catatan mulai masuk bulan Ramadan umat itu hanya beribadah, tidak melakukan maksiat. Nah, adapun dapatnya seberapa itu tergantung kemampuan umat. Ada yang sungguh-sungguh dan sangat istihad, sangat sungguh-sungguh beriktikaf semalaman di masjid. Tapi juga ada yang tidak mampu demikian, mungkin ada keperluan dan kewajiban yang lain sehingga tidak mampu beriktikaf di masjid, hanya mampu dengan membaca Al-Quran, mungkin di rumah, mungkin di surau, atau di mana dia bertugas, atau membaca apa saja yang berbentuk kalimat thayyibah. Maka menurut tafsirnya Imam Nawawi di dalam tafsir Al-Munir, karena malaikat itu akan turun dengan cara bergantian, muradifin, dari mulai maghrib sampai keluar fajar. Tapi siapapun umatnya Kanjeng Nabi akan mendapatkan ketika umat tadi betul-betul beribadah dan tidak melakukan maksiat. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, mari kita berusaha, berdoa, dan berikhtiar semampu kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Lailatul Qadar dan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita akan diberi keutamaan oleh Allah ibadah seperti 1000 bulan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.